Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dengan saya. Hari ini kita akan mengenal salah satu extension yang ada di Google Meet. Namanya adalah Google Breakout Rooms. Jadi kita sudah mengenal yang namanya Breakout Rooms, tetapi di Zoom atau di Google Meet, tetapi yang akunnya Google Suite yang Enterprise yang berbayar. Nah, hari ini sudah agak lama sebenarnya Google menyediakan extension untuk Google Meet agar bisa memanfaatkan fasilitas breakout room. Ya, bagaimana caranya? Cukup mudah. Silahkan disimak di penjelasan berikut ini. Baik, cara yang cukup mudah. Jadi di menu bar ini ada di pojok kiri ada namanya PPS, ada aplikasi. Tinggal diklik sini saja, di sini saja. Kemudian pilih yang namanya Web Store, ya, Google Web Store. Ya. Pastikan Bapak dan Ibu bukanya di Chrome ya, di Google Chrome. Ya. Kemudian ketika di sini namanya Breakout Room. Nah, tinggal di enter aja. Nanti akan muncul. Nah, di sini ada beberapa ya. Di sini ada beberapa. Tapi silahkan dipilih yang paling atas, nanti namanya Google Meet Breakout Rooms by Robert Hudek. Ya. Robert Hudek. Silahkan diklik. Kemudian klik Add to Chrome. Kemudian pilih Add Extension. Ya, baru proses, nanti akan terinstall. Nah, kalau sudah muncul di bagian menu sebelah kanan ini ada muncul di extension namanya Google Meet Breakout Room by Robert Hudek has been added to Chrome. Ini berarti sudah berhasil ditambahkan di browsernya Bapak dan Ibu. Ya, kita tutup. Kalau kita pengen memunculkan biar mudah di sini, maka pada gambar extension ini cukup diklik, kemudian pilih yang Google Meet Breakout Room, kemudian aktifkan PIN-nya. Ya, sudah. Nah, kemudian sekarang kita akan menggunakan Google Meet Breakout Rooms ini. Ya, bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah dengan mengaktifkan breakout room-nya dengan mengklik tanda yang ada di pojok sebelah kanan atas ini. Cukup diklik saja. Nah, nanti akan muncul tab Windows semacam ini. Ya, semacam ini adalah breakout room-nya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada settings, ada course, ada room, ada meet. Baik. Kalau di sini ada tombol untuk minimize, untuk memendekkan ukuran. Nah, bagaimana ya penjelasannya ya? Untuk memanjangkan. Ini untuk mengatur, nanti untuk mengatur tampilannya. Kita mulai dari setting terlebih dahulu. Nah, setting terlebih dahulu. Ya, di menu setting ini ada breakout room display-nya. Yang pertama itu tiles atau separate windows. Separate Windows ini berarti seperti ini, ada Windows 1, ada Windows 2. Ini namanya separate Windows. Ada juga yang same Windows. Berarti kalau same Windows itu berarti nanti dalam satu Windows ini akan muncul beberapa tab. Nah, misalkan di sini tab 1, 2. Ini namanya tabs di same Windows. Ada beberapa tab di same Windows. Nah, ini bisa diklik berapa misalkan. Dibuat no limit bisa misalkan dibuat no limit misalkan. Nah, saya mencoba hari ini dengan pilih yang tabs di same Windows. Ya, dan ini dibuat ya katakanlah 10 saja. Lalu yang di bawah ini tentang toolbar saja, ada solid color, ini nanti bisa
Kemudian ini berkaitan dengan background image ya. Background image ya bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan masing-masing, sesuai dengan selera aja. Lalu ada broadcast background image-nya. Lalu kemudian ini adalah pengaturan untuk allow outside participant automatically enter your rooms if they have the link. Recommended unchecked ya, atau disallow for security. Kalau kita pengen aman, biar nggak ada yang partisipan yang liar yang masuk, maka kita pilih ya ini di uncheck, tidak diaktifkan. Tetapi kalau kita pastikan yang ada di situ itu hanya peserta rapat saja atau peserta yang ikut belajar saja, maka kita boleh cek. Tujuannya apa? Kalau kita aktifkan ini, dicek ini diaktifkan, maka nanti ketika kita share linknya, ketika orang masuk dia tidak harus di admit dulu, tidak harus disetujui dulu oleh hostnya, dia langsung bisa masuk ya. Saya menggunakan ini dulu saja sebagai contoh, tapi ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita uncheck berarti orang yang ketika mau masuk di breakout room dia harus mendapatkan izin dari host. Tapi kalau ini kita aktifkan, maka orang yang dari luar itu tidak harus mendapatkan izin dari host untuk bisa masuk. Oke. Selanjutnya, kalau sudah disetting, kita masuk di menu berikutnya adalah course. Nah, di course ini di sini adalah untuk menambahkan course-nya. Ya, di sini sudah ada yang default namanya my course. Ada my own course. Ini bisa kita ganti. Nah, bisa kita ganti. Ganti misalkan di sini course-nya adalah IPA 1. Kemudian deskripsinya adalah bab Al-Quran. Nah, misalkan. Nah, kalau kita ingin menambahkan course-nya, cara bagaimana? Cukup diklik diklik tombol tambah ini saja. Nah, nanti kan muncul di sini. Misalkan di sini ada IPA 2, misalkan. Bab akidah, misalkan. Atau kita biar tidak bingung saja, ini hanya ini. Kalau sudah, kemudian jangan lupa untuk klik tombol save. Ya, kalau sudah ada notifnya course save, berarti sudah disimpan. Lalu kemudian kita masuk di menu berikutnya adalah rooms. Nah, di sini tadi kita sudah buat course-nya, ada course IPA 1, ada course IPA 2. Oke, misalkan kita mau buat untuk yang course IPA 1 aja. Ya, course IPA 1. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Sangat mudah. Di sini sudah ada defaultnya, yaitu main room. Main room ini juga bisa diganti namanya. Ganti ruang utama. Nah, kalau kita pengen menambahkan breakout room-nya, ya, maka cukup diklik tombol plus saja. Plus. Kita pengen berapa? Buat berapa? 2 misalkan. Nah, tambah plus lagi. Ya. Ya, kita besarkan ya. Ini tulis kelompok 1 misalkan. Nah, kemudian di sini ada kelompok 2. Nah, kalau kita sudah buat breakout room-nya untuk course-nya kelas IPA 1, ya, jangan lupa untuk diklik tombol save. Nanti ketika sudah diklik tombol save, maka di sebelah kanan ini otomatis akan muncul link. Dan link ini bisa dibagikan. Link ini bisa dibagikan. Jadi memang link ini ada yang membuat link itu dengan menggunakan Google Calendar, kemudian nanti di copy linknya satu persatu di sini bisa. Tapi menurut saya agak sedikit ribet. Kita cukup memanfaatkan saja ketika kita klik save, maka otomatis link itu akan di-generate sendiri oleh extension ini. Ya, akan muncul di sini ada main room-nya, nanti yang dibagikan ini. Kemudian nanti ketika sudah breakout, kita sudah meminta siswa atau peserta rapat untuk masuk ke ruang breakout, nanti ini yang dibagikan. Nanti mereka bisa memilih. Oke. Baik, selanjutnya ini tadi sudah kita save. Langkah selanjutnya adalah kita buat meet-nya, kita buat rapatnya, kita buat pertemuannya ya. Kita masuk pada meet. Nah, baik.
Ada beberapa menu yang ada di sini, ada start class, ada assign breakout, ad hoc, ada assign breakout, pre-assign, ada mute and remove partisipan, ada reports. Reports ini nanti tujuannya untuk mengambil siapa saja yang ada di situ, nanti bisa dilihat di sini. Nah, oke. Untuk memulai kelas berarti kita start class. Ya, start class. Tadi sudah ada kelasnya yang course-nya yang kita pilih yaitu course-nya untuk IPA 1, ya, course-nya untuk IPA 1. Jadi sebenarnya course-nya nanti bisa diganti sesuai dengan keinginan sendiri ya. Lalu breakout room-nya tadi yang kita buat berapa? Kalau ini diklik 0, maka nanti tidak akan muncul breakout room-nya. Nah, maka kita harus klik di sini. Ya, dilihat ada berapa. Kita mau aktifkan berapa? Misalkan dibuat 10, tapi kita pengen aktifnya hanya 2 misalkan. Udah 2 saja. Atau buat 2 tapi hanya pengen diaktifkan breakout room-nya 1 misalkan. Bisa jadi ya. Nah, kita kita pilih 2 karena tadi kita buat 2. Ya, sudah. Lalu kemudian caranya bagaimana? Di sini di bawahnya ada 3 menu pilihan. Ada open, sync main room, ada open breakouts, ada open main plus breakout, sync main with GC. Ya. Kalau kita klik ini, maka nanti yang aktif itu hanya main room saja. Main room saja. Nah, kalau kita klik open breakouts, nanti yang aktif hanya breakout room-nya saja. Main room-nya nggak aktif. Nah, kalau kita klik yang ketiga ini, open main breakout, ya, nanti ketiganya ini akan aktif. Keduanya ini akan aktif. Nah, kita gunakan yang ini saja. Tapi sebelum kita mengaktifkan, kita lihat di bawahnya. Di sini ada assign breakout ad hoc, ya. Di sini kita ada menunya, ya. Lalu nanti di sini tugasnya untuk membagi. Lalu ada assign pre-assigned, ya. Di sini ada link yang bisa dibagikan kepada siswa ketika diminta atau peserta rapat ketika diminta untuk masuki breakout room. Ya. Oke, coba kita aktifkan ya. Saya klik yang ketiga ini saja, open main and breakouts. Nah, sambil menunggu. Nah, nanti akan muncul Windows yang baru semacam ini. Kita kecilkan saja. Ya, kita kecilkan saja biar bisa dekatkan ya. Oke. Udah, kemudian klik join. Ya. Yang ini juga klik join. Yang ini juga klik join. Ya. Dan nanti ketika sudah ada peserta di dalamnya, maka nama-nama di atasnya akan berubah. Ada yang namanya ruang utama. Tadi yang kita namai main room tadi, kita namai ruang utama. Ada yang kelompok 1, ada kelompok 2. Nah, karena ini belum ada peserta, baru ada host ada di sini, kita bisa bagikan link ada di sini. Tadi caranya bagaimana? Cukup kita kembali ke menu rooms, kemudian ini cukup diklik 3 kali untuk mengkopinya. Nah, sampai sudah terblok semacam itu. Atau misalkan cara mudah ya di Ctrl A. Misalkan. Ctrl A. Nah, kemudian di Ctrl C. Ya. Ini kita bagikan misalkan kepada orang lewat WA atau lewat apa. Atau lewat Google Classroom. Nah, agar bisa diakses. Nah, kalau sudah kemudian ini contoh saja ya. Saya coba aktifkan pakai akun yang lainnya. Ya. Nah, oke, sambil menunggu.
Nanti ketika ini sudah gabung, maka dia akan muncul di main room ini. Karena tadi yang dibagikan adalah apa namanya, link untuk main room ya, bukan link yang untuk yang lainnya. Ini saya nonaktifkan saja biar tidak feedback. Nah, karena tadi sudah saya pilih yang apa namanya, tidak perlu di-admit, maka tidak perlu disetujui, maka yang muncul di sini langsung bisa masuk. Nah, di sini ini akun yang kedua. Di main room ini sudah ada satu host dan satu orang peserta. Nanti kalau ada banyak peserta dia akan masuk di sini. Nah, kita kembali lagi ke menu ini, ya, ke menu ini. Mohon maaf, ke menu rooms ya. Di sini tadi ada dua link ya, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kita bisa melakukan dengan copy di sini juga. Satu persatu kemudian kita tempelkan di kolom chat, tetapi ada cara yang lebih mudah. Bagaimana caranya? Masuk di Meet lagi. Kemudian pilih menu yang Assign Breakout Pre-Assign ya. Lalu kemudian di sini ada dua link ya, ada dua link. Klik di sini aja. Click here to copy the breakout room links to your clipboard. Nah, ini maksudnya perintah untuk mengcopy. Dia tidak ngopi satu persatu. Di sini ngopi satu persatu bisa, tapi agak ribet. Cukup klik sini aja. Sudah diklik, kemudian masuk di sini. Nah, kemudian tinggal dipaste di sini, Ctrl V. Lalu di send. Ya. Maka semua orang yang ada di main room ini dia akan bisa melihat, oh, saya harus masuk di kelompok berapa ya, misalkan seperti itu. Nah, kecuali ini kalau misalkan ditentukan oleh siswa sendiri, saya mau di kelompok berapa, sama di kelompok berapa misalkan. Tapi bisa jadi ini juga ditentukan oleh guru atau panitia rapat misalkan. Oh, misalkan si peserta A ada di kelompok 1, peserta B di kelompok 2, peserta C di kelompok 3 misalkan. Maka kita bisa pilih pakai Assign Breakout Ad Hoc ini ya. Nah, ad hoc ini nanti akan ada breakout rooms. Ini kelompok 1, kelompok 2 masih kosong. Pesertanya, calon pesertanya ada 1. Kalau kita pengen random saja, asal saja, acak saja misalkan, yang mau dibagikan ke kelompok mana, maka klik randomly assign. Maka otomatis akan ditempatkan oleh sistem. Nah, atau misalkan kita ingin, oh ini anak ini di kelompok 1 enggak cocok, bisa kembalikan ke sini. Oh, anak ini misalkan di kelompok 2. Tinggal di drag and drop saja. Mudah sekali. Drag and drop. Drag and drop. Nah, atau kalau misalkan pengen tak randomly assign, tapi anak ini nggak boleh masuk ke kelompok 1 atau 2 misalkan. Maka cukup diklik di sini saja, satu kali klik, maka akan muncul catatan exclude Anang Saputra. Maka ketika diklik randomly assign, maka Anang ini tidak akan bisa tidak bisa dimasukkan ke kelompok mana saja. Nah, untuk mengaktifkan bisa di split, maka ya diklik di sini. Kalau kita klik ini, maka nanti ketika link ini kita bagikan, otomatis akan ada namanya di bawah ini. Nah, kelompok 1 Anang misalkan. Tapi kalau tidak, ya kita keluarkan lagi di sini. Maka kalau tidak, ya ini nanti hanya link seperti ini. Maka sebelum tadi masuk di sini bisa jadi diatur dulu di sini. Atau kemudian kalau kita pengen ya pokoknya kalian masuk saja. Misalkan kalau sudah dibagi di luar, biar tidak ribet masukkan di sini, cukup di sini saja. Kemudian anak atau peserta rapat tinggal milih. Oh, tadi saya bagian di kelompok 1, saya tadi pembagian di kelompok 2, gitu ya. Oke, karena itu sudah dibagikan, maka karena saya sebagai partisipan, saya masuk di sini, nanti otomatis di chat saya akan muncul juga. Nah, chat akan muncul, saya klik. Oke, saya mau gabung, tadi saya diminta gabung ke kelompok 1. Saya klik gabung kelompok 1. Nah, nanti akan muncul tab yang baru yang mengarahkan untuk bergabung ke breakout room-nya. Ya, ditunggu dulu. Ya, tidak feedback, saya nonaktifkan mikrofonnya, kemudian klik minta bergabung. Nah, di kelompok 1 karena sudah ada yang bergabung, ya, tidak perlu disetujui, maka langsung masuk karena tadi kita sudah ada di pengaturan ini.
kita sudah atur di settingnya tadi itu, kita sudah cek. Nah ini allow ini ya. Berarti di main room ini sudah ada 2 peserta. Tadi ada host, ada peserta yang 1. Karena peserta cuma 1, ini sampel saja ya. Dia hanya bergabung di kelompok 1 saja. Di kelompok 2 hanya ada host saja. Ya, hanya ada hostnya saja. Nah, di sini sudah ada anggotanya. Ada 1 host di sini dan nanti misalkan ada 10 anggota, nanti di sini akan muncul 10 anggota. Seperti tampilan di main room saja. Ya. Kemudian bagaimana cara mengoperasikan? Waduh, ini sampai bingung belibet ya. Jadi kita gunakan slide bar yang ada di sini. Slide bar ada di sini. Slide bar adalah untuk memindahkan dari main room ke room 1, ke room 2, nanti kembali ke main room. Nah, kita perlu perhatikan di sini ada 3 tombol. Ada 3 tombol. Tombol 1 adalah speaker ya, speaker. Nanti tujuannya adalah untuk mendengar apa yang ada di sini. Ini kalau saya off kan, maka di sini nanti akan off. Ya, nanti akan off. Oke, kita geser dulu. Ini ruang utama. Kalau ini saya off kan, maka di sini tombolnya akan aktif. Saya tidak bisa mendengar percakapan yang ada di main room ini karena saya nonaktifkan. Tapi kalau saya pengen mendengar, maka ini saya aktifkan. Nah, kalau saya pengen berbicara di main room ini, saya cukup klik ini saja. Nah, maka mikrofonnya aktif. Mikrofonnya aktif ya. Jadi saya bisa berbicara untuk main room. Nah, kamera seperti biasa, kalau dihidupkan nanti di sini juga akan hidup sampai akan nampak wajah kita. Kita bergeser ke tandanya. Kalau room yang aktif itu ada tandanya di sini. Room yang tidak aktif dia akan disilang. Nah, kalau kita geser ke kelompok 1, maka ruang utama dia akan disilang, kelompok 2 akan disilang, ya. Tapi kelompok 1 akan aktif karena saya berada di main room, di kelompok 1. Kalau saya pengen berbicara hanya untuk kelompok 1, maka saya bisa aktifkan di sini. Oke. Maka yang bisa mendengar pembicaraan saya itu hanyalah yang ada di kelompok 1. Jadi, atau saya tidak pengen mendengarkan apa yang dibicarakan di kelompok 1, maka bisa saya off-kan speaker saya. Ya. Dan seterusnya di kelompok 2 juga seperti itu. Misalkan ini juga aktif, sudah seperti itu. Ya, kalau saya ingin broadcast, misalkan saya pengen broadcast agar wajah saya nampak di semua room, tidak harus satu persatu geser tadi, kemudian saya bisa mendengarkan semua percakapan yang ada di main room maupun room 1, 2, maka saya cukup menggunakan yang bawah ini. Ya, kalau bawah ini saya aktifkan, saya bisa mendengar. Ini ya, dilihat ya, di sini aktif. Di kelompok 1 juga aktif. Kelompok 2 juga aktif ya. Kalau ini apa ini ya, seperti ini ya. Oke. Lalu kalau saya pengen berbicara, maka saya aktifkan saja ya. Perhatian untuk kelompok 1, kelompok 2 silahkan keluar dari breakout room. Ya, akan seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, dirasa sudah selesai dan ingin diakhiri breakout roomnya, maka kita menggunakan mute and remove participant. Ya, sudah. Di sini. Kemudian kita pengen mengeluarkan semua orang yang ada di breakout room, tetapi kita masih pengen mereka ada di main room, misalkan. Ya, kita contohkan di sini nih, kelompok 1 misalkan ya. Kita geser ke kelompok 1 misalkan. Caranya bagaimana? Remove ya, breakout over. Jadi breakoutnya sudah over, maksudnya ruang di breakoutnya orang itu sudah over. Kemudian remove all from all breakouts. Jadi kita klik di sini saja. Nanti otomatis partisipannya akan dikeluarkan oleh sistem. Nah, di remove. Nah, karena di kelompok 2 nggak ada siapa-siapa, maka dia tidak bisa dikeluarkan karena hanya hostnya saja. Hostnya tidak bisa dikeluarkan. Tetapi di main room masih ada pesertanya, masih utuh. Ya.
Kecuali yang menggunakan handphone Google Meet-nya biasanya nanti dia harus keluar dulu dan masuk lagi. Oke, gitu ya. Nah, kalau kita pengen mengakhiri, jadi mengakhiri ini semua, jadi sudah selesai, presentasi sudah selesai, penyampaian sudah selesai, maka cukup apa? Class over, hang up main room. Nah, kita klik di sini, maka end the call, semua akan berakhir. Nah, diakhiri semuanya. Maka selesai. Di sini juga selesai, di sini juga selesai ya. Oke, ini sudah kita tutup saja. Nah, ya. Jadi itulah breakout rooms extension yang ada di extension yang ada di Google Meet yang bisa kita manfaatkan. Misalkan kita kesulitan di dalam diskusi anak-anak, misalkan di satu ruang terlalu besar, misalkan ketika kita sinkronus bertatap muka, bertatap maya, kita bisa manfaatkan ini. Baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya yang berbahagia, itu tadi sederhana tentang fungsi daripada breakout rooms yang ada di Google Meet. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.